Masjid Ajikra Sentul adalah sebuah masjid yang terletak di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Masjid ini dikenal sebagai pusat kegiatan keagamaan dan dakwah di kawasan tersebut. Masjid Ajikra juga menjadi ikon dalam area pengembangan perumahan Islami Bukit Ajikra Sentul Selatan. Sejarah berdiri Masjid Ajikra dimulai tahun 2007 silam. Pembangunan tahap pertamanya selesai dikerjakan pada Februari tahun 2009. Dibangun di atas lahan seluas 12.600 meter persegi yang terdiri dari bangunan masjid, convention hall, dilengkapi menara setinggi 57 meter dengan lift dan air mancur. Masjid berlantai 3 ini sanggup menampung 22.000 jamaah sekaligus. Masjid Ajikra ini memiliki corak arsitektur yang memadukan karakter universal arsitektur Islam dengan ciri arsitektur lokal tropis, kubah, portal lengkung, minaret, ornamen bintang 8, dan kaligrafi. Pada awal berdirinya, masjid ini bernama Masjid Muammar Qaddafi. Nama ini diambil dari wasilah pimpinan Libya pada saat itu, ialah Muammar Muhammad Abu Minyar Qaddafi. Ia memberikan hibah untuk membangun masjid besar di kawasan Sentul Selatan. Ketika ia meninggal pada tahun 2012, masjid ini berganti nama menjadi Masjid Ajikra di bawah pimpinan Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Masjid Ajikra ini dulunya Masjid Muammar Qaddafi. Jadi memang di antara wasilah daripada pimpinan Libya waktu itu, Presiden Muammar Qaddafi, yang waktu itu wasilah beliau memberikan hibah untuk pembangunan masjid. Jadi dulunya memang Masjid Muammar Qaddafi, tetapi ketika Muammar Qaddafi wafat, insya Allah kita berubah nama setelah musyawarah para dewan syariah, dewan guru waktu itu, almarhum Kiai Muhammad Arifin Ilham memberikan nama baru untuk masjid ini yang tadinya Muammar Qaddafi menjadi Masjid Ajikra. Masjid Ajikra mempunyai misi menjadi wasilah untuk umat Islam semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya masjid ini menjadi media untuk siapapun umat Islam untuk selalu senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keunikan dari arsitektur Masjid Ajikra, yaitu masjid ini berada di perbukitan dengan nuansa alam yang indah. Bangunannya memiliki konsep terbuka, tidak menggunakan pintu maupun jendela. Ruangan masjidnya sangat terasa sejuk karena dimasuki langsung oleh angin alam. Hal ini menjadi salah satu dampak pada kenyamanan jamaahnya. Sejak didirikan, Masjid Ajikra tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan. Kegiatan rutin yang dilakukan mulai dari harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Perkembangannya alhamdulillah luar biasa. Dulu Masjid Muammar Qaddafi ini ada sosok besar, ulama besar, yaitu almarhum Kiai Muhammad Arifin Ilham, yang memang beliau menjadi rujukan umat untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap bulan di masjid ini dulu kurang lebih 10.000 sampai 15.000 ada jamaah ya waktu dulu, dengan program zikir akbar setiap bulan ketika almarhum Kiai Muhammad Arifin Ilham masih ada. Sekarang alhamdulillah kita lanjutkan zikir akbar setiap bulan, kita teruskan walaupun memang tidak seperti banyak dulu, tetapi memang yang diwariskannya adalah zikir kepada Allah. Berapapun orangnya yang hadir, insya Allah kita terus melanjutkan estafet syiar dakwah zikir beliau. Kegiatan rutin kita harian ada kajian halaqah subuh dari ba'da subuh sampai dengan waktu isyraq untuk harian. Kemudian yang pekanan ada kajian muslimah khusus ibu-ibu atau ummahat setiap hari Kamis. Kemudian juga ada pembacaan Ratibul Hadad setiap hari Kamis malam Jumat. Ada Wirdu Sakron malam Rabu. Kemudian juga yang bulanan. Tentu yang bulanan ini adalah zikir akbar setiap hari akhir pekan pertama. Ini adalah warisan atau peninggalan daripada guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang terus kita lanjutkan sampai saat ini. Masjid Ajikra juga sering mengadakan kegiatan konsultasi Islami seperti konsultasi keluarga dan konsultasi mu'alaf. Selain itu,
Masjid Al-Iqra mempunyai program acara kegiatan siaran dakwah lewat media radio di Radio Al-Iqra AM 1170 setiap hari mulai dari jam 8 pagi. Acara tahunan mungkin lebih kepada syiar Islami seperti kegiatan Ramadan seperti ini. Ini alhamdulillah kita setiap tahun ada kajian i'tikaf, ada program i'tikaf yang memang alhamdulillah jamaahnya banyak. Ini menjadi bagian daripada media daripada masjid untuk memfasilitasi pada jamaah yang ingin beriktikaf di 10 hari terakhir. Karena secara syariat iktikaf adalah di antara bagian sunnah yang dihidupkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga ini bagian daripada syiar masjid adalah program iktikaf setiap tahun 10 hari terakhir. Di sisi lain, Masjid Al-Iqra juga mengadakan program kegiatan sanlat. Pada saat kegiatan ini, jamaah bisa melakukan aktivitas sanlat sambil berkuda dan memanah. Selain itu, masjid ini aktif dalam kegiatan sosial, seperti menyelenggarakan santunan bagi yatim dan duafa. Kegiatan lain, alhamdulillah kita adakan sanlat, ya, kemudian juga santunan yatim dan duafa. Kemudian setiap malam ke-27 ini juga sama melanjutkan warisan daripada almarhum Kiai Muhammad Arifin Ilham. Kita setiap malam 27 ada zikir akbar menjemput Lailatul Qadar, dan setelah zikir itu kita ada makan sahur jama'i atau sahur berjamaah. Biasanya kita makan nasi kebuli dan disebut dengan festival kebuli setiap malam 27. Kurang lebih estimasinya 2-3 ribu orang yang datang setiap malam ke-27 mengikuti sahur bersama. Kita adakan program iftar jama'i setiap hari, dan juga insya Allah juga program tarawih kurang lebih dari maghrib sampai subuh. Kita adakan sholat berjamaah itu 1 juz, sehingga target kita 1 bulan penuh itu khataman Al-Quran dalam sholat. Jadi dari maghrib sampai subuh, maghrib, isya, tarawih, subuh itu kita 1 juz semalam, sehingga 30 hari 30 juz khataman Quran dalam Ramadan dalam sholat khususnya. Masjid Al-Iqra menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari toilet dan tempat wudhu perempuan laki-laki yang terpisah, lift dari lantai 1 menuju lantai 2, kantin, dan terdapat juga Al-Iqra Horse Club sebagai tempat aktivitas olahraga sunnah seperti memanah dan berkuda. Fasilitas yang ada di Masjid Al-Iqra ini alhamdulillah kita punya ada beberapa ruangan atau gedung. Gedung Khadijah itu kurang lebih menampung untuk 1.000 orang. Itu biasanya digunakan untuk acara resepsi, tablik akbar, dan lain-lain. Ada juga ruang Umar, juga alhamdulillah ruangan besar bisa digunakan untuk seminar, kemudian resepsi dan sebagainya. Kemudian juga di lorong-lorong area-area ini juga biasanya ada digunakan untuk akad nikah dan sebagainya. Kemudian juga kita ada fasilitas berkaitan dengan olahraga sunnah. Ada Al-Iqra Horse Club. Ada di seberang sana ada tempat bermain kuda, berlatih kuda. Kita juga ada fasilitas. Kemudian juga di depan ada memanah juga, alhamdulillah, dan juga ada travel Al-Iqra. Kemudian juga berbagai macam produk yang insya Allah juga menjadikan bagian daripada penguat syiar dakwah Majelis Al-Iqra. Terdapat fasilitas digitalis seperti channel YouTube Al-Iqra Media untuk syiar dakwah. Selain itu, ada juga akun Instagram dan Facebooknya sebagai sarana informasi kegiatan yang dilakukan di Masjid Al-Iqra. Mengikuti perkembangan zaman, memang hari ini media luar biasa. Kita ada Al-Iqra Media, ada di YouTube-nya, kemudian Instagram-nya, ada Facebook-nya juga. Ini bagian daripada media syiar dakwah Majelis Al-Iqra. Jadi silakan bisa melihat atau perkembangan daripada syiar Majelis Al-Iqra atau Masjid Al-Iqra di media Al-Iqra. Masjid Al-Iqra tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga sebagai pusat takwa dan kegiatan sosial bagi umat Islam. Dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan, masjid ini terus berperan aktif dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan pemahaman keagamaan di kalangan masyarakat Bogor. Harapannya adalah semakin bisa memberikan pelayanan terbaik untuk umat
dan semakin banyak doa dari umat untuk Masjid Al-Zikra, sehingga terus kami bisa melayani hamba-hamba Allah yang ingin menikmati indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami bisa diberikan kekuatan, kesabaran sehingga terus melanjutkan estafet perjuangan syiar dakwah daripada almarhum guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham.